Pertama itu organ eksternal pada ayam terdapat caput. Di dalam caput ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada rostrum atau paru yang berfungsi untuk mengambil makanan. Yang kedua ada jengger. Biasanya jengger pada ayam jantan lebih besar daripada ayam betina, dan ini dapat berwarna merah karena dia kaya akan pembuluh darah. Selanjutnya ada organovisus atau indera penglihatan. Pada organovisus ini terdapat bulbus oculi atau bola mata. Lalu ada nostril atau lubang hidung. Lalu ada cuping atau telinga pada ayam, dan selanjutnya ada pial. Lalu ada juga cervical vertebra atau leher yang berfungsi untuk menghubungkan antara caput dan trunkus. Selanjutnya masuk ke bagian trunkus. Trunkus itu terdapat dua bagian, ada ekstremitas anterior atau tubuh bagian depan dan ekstremitas posterior atau tubuh bagian belakang. Pada ekstremitas anterior terdapat sayap atas dan sayap bawah. Sayap atas itu biasa disebut wing bow, dia ini selahnya, baru yang bawah itu wing bar atau sayap bawah. Lalu ada bagian bridge itu adalah dada. Lalu pada bagian ekstremitas posterior atau tubuh bagian belakang terdapat back cap atau punggung, ada tail feathers atau ekor, lalu ada femur, paha, tibia tarsus, betis, tarsus metatarsus atau telapak tangan, lalu ada phalanges atau jari-jari. Yang pertama itu ada trakea atau laring yang berfungsi untuk sebagai saluran pernapasan. Selanjutnya ada faring sebagai saluran makanan. Lalu ada tembolok atau crop yang berfungsi untuk penyimpanan makanan selama 12 jam. Lalu ada core atau jantung yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu ada di sini ada sistem reproduksi karena ini ayam jantan, jadi ini ada testisnya. Lalu ada ren yang berfungsi untuk menyerap zat makanan. Setelah itu ini proventriculus sebagai lambung mekanik dan ada ventriculus sebagai lambung kimiawi. Lalu masuk ke intestinum. Ada intestinum crassum atau usus besar yang berfungsi untuk menyerap air. Di sela-sela intestinum crassum terdapat pankreas yang berfungsi untuk memberikan enzim pencernaan. Lalu setelah intestinum crassum ada intestinum tenue. Intestinum tenue terbagi menjadi 3. Yang pertama ada duodenum. Selanjutnya ada ileum atau usus kosong. Lalu ada ileum sebagai usus penyerapan. Setelah itu di sini ada kloaka. Lalu di sini ada kloaka sebagai tempat reproduksi atau tempat keluarnya telur. Lalu ada anus sebagai tempat pembuangan zat akhir. Di sini ada hepar atau hati yang berfungsi untuk menyerap racun, dan di sini ada vesika velea atau kantong empedu yang berfungsi untuk membantu kinerja hepar dan menyerap lemak. Lalu di sini ada ren atau ginjal yang membantu untuk pembentukan urin sebagai tempat pembentukan urin. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada ayam. Yang pertama dia mengambil makanan dari paru. Setelah dari paru dibawanya ke faring, saluran pangkanan, lalu disimpan selama 12 jam ke tembolok, lalu diproses secara mekanik ke proventriculus, lalu diproses lagi secara kimiawi ke ventriculus. Setelah itu dibawa oleh intestinum crassum, lalu menuju ke intestinum tenue. Setelah diserap di ileum, sisa zat makanan dibuang melalui anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem ekskresi pada ayam. Sistem ekskresi pada ayam hanya melalui 3 organ saja, yaitu yang pertama melalui pulmo atau paru-paru, yang kedua melalui ren atau ginjal, dan yang ketiga melalui. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem respirasi pada ayam. Yang pertama melalui hidung atau nostril, lalu ke laring, lalu ke trakea, setelah itu ke bronkus, bronkiolus, lalu ke pulmo. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada ayam. Ini ayam jantan karena memiliki sepasang testis, vas deferens, ureter, ren atau ginjal, lalu vesika seminalis, dan berakhir di kelopak. Kita masuk ke anatomis bulu. Yang pertama itu ada bulu plume. Bulu plume ini merupakan bulu yang membentuk tubuh dan biasa banyak terdapat pada bagian sayap dan ekor. Pada bagian plume terdapat kuil, lalu ada racis,
Selanjutnya ada ventricle atau vena. Ini merupakan bendera-bendera bulu. Lalu ada bulu plumulae. Plumulae ini merupakan bulu yang biasa terdapat pada burung yang masih mengeram, yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh sang burung. Lalu ada bulu filoplume. Ini bentuknya seperti rambut halus dan banyak terdapat pada ayam.